Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi pembacaan nih. Ini ada yang DM Mas Do nih. Ini menarik sekali dan seru ya menurut Mas Do ya. Mas Do tolong dong lihatin pembalasan untuk si dia yang selingkuh ya. Hukum karma untuk dia yang selingkuh. Oke, akan kita bacakan nih. Unik sekali ini ya. Ini kayaknya dendam. Oke, langsung aja nih akan kita shuffle dulu ya. Oh ya, teman-teman yang hobi baca komik ya, karena di sini Mas Do hobi baca komik, Mas Do dapat partner nih. Alhamdulillah ya, rezeki anak. Jadi teman-teman yang mau baca komik ya, yang dari manhwa ya, yang cerita-cerita Korea, yang cerita anime-animean, yang Jepang-Jepangan, ada dari situs Blibli ya. Bilibili apa Blibli? Bilibili teman-teman, sorry, Blibli itu lain ya, Bilibili. Linknya akan Mas Do sertakan di deskripsi, diklik ya teman-teman, boleh disupport. Oke, lanjut aja lagi ya. Buat teman-teman ya yang ingin dibacakan juga atau ada request silakan. Oke, komen aja di bawah atau dari Instagram follow di @masdooracle. Kita mulai ya guys. Ya, karma untuk dia yang selingkuh atau pembalasan untuk dia yang sedang selingkuh saat ini ya. Oke. 5. Oke. 6. Oke. Udah mulai kelihatan ya guys ya. Teman-teman, di sini kita akan melihat karma si dia yang sedang selingkuh atau yang belum ketahuan ya, yang sedang selingkuh atau yang sudah ketahuan, pokoknya untuk yang orang selingkuh. Untuk zodiak siapa Mas Do? Untuk semua zodiak bisa. Ya. Jadi di sini kita baca umum aja, akan baca secara singkat. Kita mulai dari yang pertama. Guys, di sini keluar gambaran Five of Swords atau 5 pedang. Apa ini? 5 pedang adalah gambaran orang yang apa ya? Orang yang merasa dirinya kalah. Oke. Mengapa dia merasa kalah? Di sini dia meninggalkan dirimu ya untuk yang dia anggap lebih baik. Nggak taunya nggak sesuai ekspektasi. Yaitu gambaran Five of Swords ya teman-teman, 5 pedang. 5 pedang itu tidak sesuai ekspektasi, jadi dia merasa kalah. Contoh, dia dapat tawaran pekerjaan nih, gaji 3 juta. Ini contoh ya. Dia merasa kecil gajinya. Tak tahu ada yang satu lagi nawarin 4.500.000. Yang 3 juta udah pasti masuk nih katanya. Karena dia merasa ini kecil, dia anggap remeh, ya udah aku pindah yang 4.500.000 katanya. Nggak taunya dia nggak diterima. Ya, yang di 3 juta udah juga nggak menerima lagi. Jadinya apa? Zong. Nah, itu yang Five of Swords teman-teman. Sama, dia udah ada diri kamu, ya udah berpasangan, tapi selingkuh. Nggak taunya dapatnya lebih jelek, lebih buruk. Zong. Itu yang pertama. Ya, jadi di sini dia hanya bisa kayak melihat ke belakang, ya hanya bisa kayak ngenang-ngenang lagi, ngapa aku selingkuh ya? Kenapa aku kayak gini ya? Nah, jadi hanya bisa kayak gitu guys. Mengenang-kenang yang lalu. Sedih banget nih si dia ini ya, tapi salah dia juga ya selingkuh. Kita lanjut nih. Ada gambaran Two of Swords juga. Dia bingung jadinya teman-teman. Bingung di sini apa? Di sini Two of Swords selain bingung juga ada gambaran berkelahi dengan batin, ya. Nggak bisa tidur, guys. Nggak tenang. Kenapa? Karena di sini dia mulai sadar ternyata yang dia pilih ini lebih bobrok itu, lebih zong gitu kan. Ternyata nggak lebih baik dari kamu. Jadi dia kepikiran terus. Aduh, menyesal aku milih ini. Jadi dia nggak tenang teman-teman. Dia menganggap mungkin yang ingin selingkuh ini dapat lebih kaya misalnya. Nggak taunya hanya pura-pura mendekati kamu supaya bisa ngambil harta kamu. Yang mana yang punya harta ini si kamunya, bukan si pasangan kamu. Selingkuh dia. Nggak taunya dia orang miskin juga gitu loh. Nah, jadi di sini dia kayak kepikiran terus ya. Aduh, aku salah langkah nih. Aku salah pilih katanya. Gimana nih? Jadi dia berkelahi sama batinnya sendiri. Dia kayak marah-marah sama dirinya sendiri. Dia nggak marah sama orang, tapi marah sama diri sendiri. Kenapa aku terlalu serakah? Kenapa aku terlalu bernafsu katanya ya. Jadinya apa? Nggak ada yang dapat nih. Zong, itulah tadi teman-teman. Ya, karena terlalu banyak pilih. Ya, ini juga sifat yang tidak baik ya. Terlalu banyak memilih teman-teman. Ya. Sama kita kalau baru punya pasangan ya udah nyaman, nggak taunya ada omongan dari orang. Ih, dia kayak gini ya. Mulai pikir-pikiran kan. Aduh, gini mulai gini. Nanti ada lagi yang salah. Aduh, dia kayak gini. Aduh, dia banyak gininya. Lah. Jadinya tinggalin ya, kayak orang, semua orang itu teman-teman ada kelemahan gitu, pasti ada kekurangan, nggak ada yang perfect di dunia ini kecuali Tuhan gitu loh. Nggak akan nemu pasangan ini. Jadi tadinya mungkin jadi bisa jadi seperti itu, pasangan kamu yang selingkuh ini, yang udah selingkuh yang mantan ini ya kan, dia menganggap yang ini kurang kaya nih, yang ini kurang cantik, kurang ganteng gitu loh. Jadi dia merasa
Ya udahlah, aku coba cari yang lain lagi deh. Nggak taunya zonk. Nah itu tadi, nggak bersyukur ya. Bukan dapat yang lebih baik, malah dapat ya lebih buruk gitu loh ya. Kita lanjut lagi nih, sifatnya ini The Emperor ya. Di sini egois ya. Selain egois, di sini juga gambarannya pemarah ya. Selain pemarah juga keras kepala, itu ngototnya minta ampun. Bahkan kamu mungkin ngingatin, dia cuma mau harta kita aja loh, gini, ya logika lah. Di umur sekian ini, di umur segini, masa sih ada yang mau sama kamu lagi ya kan? Masa sih masih ada yang mau sama kamu? Oke, azan, kita berhenti sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi ya gambarnya The Emperor, dia egois ya. Dia keras kepala. Di sini itu gambar The Emperor, nggak mau kalah teman-teman. Dia pengennya menang aja terus. Nggak mau rugi ya, nggak mau. Pokoknya dia nggak mau yang jelek-jelek lah, dia mau yang enaknya saja. Ya itu tadi teman-teman. Ya kita nggak bisa seperti itu ya, namanya di dunia ini pasti ada hal yang buruk, ada hal yang baik ya kan. Ada hal yang enak, ada hal yang nggak enak. Ya nggak bisa kita hanya mau menerima yang enakan aja gitu ya, yang manisnya aja gitu ya, nggak bisa ya. Nih selain itu si dia ini juga karmanya ada gambaran Four of Swords. Apa ini? Jadi di sini dia hanya bisa kayak apa ya teman-teman? Di sini dia malu gitu loh. Malu kenapa? Di sini banyak ejekan orang atau omongan orang gitu loh. Ya teman-temannya atau sahabatnya tuh ngomong, nah ini kamu rasain dulu tinggalin orang yang lebih baik nih, dapat yang lebih jelek gitu loh. Sehingga di sini dia kayak ini guys, kayak jadi pembulian ya. Nggak pembulian sih itu enggak ya, kayak jatuh dihina lah teman-teman. Ya, ya salah dia juga gitu ya kan. Dia udah tahu nih ada yang bagus gitu ya, dia tinggalin. Karena berharap tuh tadi guys, dia berharap lebih ya kan. Dia pun ya nggak mikir ya di faktor umur sekian ya, kalau dia masih muda mungkin lah ya, ganteng, cantik gitu, mungkin ada logika orang masih mau memilih dia gitu. Di sini dia nggak main di logikanya tadi teman-teman, dia nafsunya yang bermain ya. Digoda sedikit, dirayu sedikit, wah udah mulai, oh ini dia sayang sama aku nih gitu. Padahal bodohnya dia, kamu padahal mungkin lebih setia dari orang yang manapun ya. Tapi itulah tadi dia karena kalah sama hawa nafsu, kalah sama keinginan, kalah sama itulah tadi guys, hawa nafsu ya kan. Nih ada gambaran The Magician juga, dia melakukan ini karena apa? Dia ingin. Jadi dia nggak bisa menyalahkan orang karena kehendak dia teman-teman. The Magician itu adalah kemauan dia sendiri, bukan disuruh ya. Kayak bukan kayak ada yang ngaksud, kamu tinggalin dia, ambil yang ini loh, ini lebih baik loh, ini lebih cantik loh, lebih ganteng loh. Enggak. Di sini ini pure dari keinginan dia, ini pure dari kemauannya dia gitu loh. Jadi di sini dia nggak bisa menyalahkan siapa-siapa ya. Di sini dia itu makanya teman-teman lebih banyak menyendiri, lebih banyak bersembunyi karena dia malu ya. Mau kayak mana ya, udah kejadian gitu loh, dia malu. Di sini dia takut dihina orang, dia takut jadi bahan pembulian ya, dia jadi bersembunyi. Oke, jadinya teman-teman terakhir ada gambaran Five of Wands atau 5 tongkat ya. Dia menjadi merasa sulit saat ini. Dulu saat ada kamu mungkin enak ya, keuangan lancar ya kan, pekerjaannya tetap masih ya, kebun mungkin ada. Dia nggak mikir ya, sebenarnya kekayaannya yang dia merasa itu banyak uang atau banyak harta sebenarnya milik kamu. Saat dia tinggalkan berharap dapat lebih, nggak taunya dia nggak, yang dia tinggalkan ini ya atau yang dia pilih ini lebih bobrok gitu loh. Mau balik ya kamu nggak akan nerima dong, ya kan? Nah, jadi disinilah hukum karma dia teman-teman ya, pembalasan untuk si dia. Dia meninggalkan orang apa ya, yang cantik dapat yang buntung gitu loh, dapat yang buruk gitu ya, dapat sampah gitu loh, bisa dibilang gitu. Karena sebenarnya orang yang mendekat ke dia hanya mengincar hartanya juga, yang mana mungkin itu harta kamu. Orang nggak tahu, yang dia tahu mungkin ya ini harta si ini gitu loh, padahal ini hartanya kamu gitu loh. Ya kita tarik lagi pakai kartu peri ya. Bentar, saya shuffle dulu ya teman-teman. Oke. Satu, langsung keluar kartu ciri-ciri ini guys. 2. Kita akan lihat pesannya aja kayak kali ya. 3, 4, 5. Nih, kartu ciri-ciri Queen. Kayaknya nih kartu ciri-ciri kamu deh, kita lihat. Kartu ciri-ciri yang orang dia tinggalkan, ciri-ciri kamu. Orangnya kamu kuat, sabar ya, dan orangnya lucu juga ya. Di sini ada pesan untuk kamu nih. Terselip nih cerita kamu sedikit ya untuk kamu ya. Melihat mantan kamu udah kayak gini, jadi jangan sedih gitu loh. Maksudnya ini emang kesalahan dia
Jangan kamu merasa ini salah aku loh. Jangan kamu menyalahkan diri. Ini pure salah dia, dia meninggalin kamu. Bukan kamu yang nyuruh, bukan kamu yang memaksa, tapi dia yang mau, ya. Ini pesannya, let go of people, ya. Lepaskan orang yang tidak yang tidak ada gunanya untuk dirimu lagi. Maksudnya apa? Ya ini kan teman-teman udah kelihatan dia itu nggak ada gunanya untukmu. Maksudnya ya buat apa kamu hanya menyimpan benalu gitu loh. Mungkin di sini dia datang ingin memohon kembali, kata peri di sini dipikir-pikir kembali. Ya, di sini nggak ada paksaan juga sih, ini kembali ke kalian gitu. Tapi peri di sini berpesan, yakin lu mau nyimpan benalu lagi? Ini udah kelihatan loh. Dulu mungkin nggak ada bukti, kita nggak bisa berbuat banyak. Ini udah kelihatan banget gitu. Ya, ternyata hanya sebagai benalu saja. Hanya sebagai itu tadi, mengambil keuntungan kamu saja gitu loh. Jangan sampai yakin nih mau lagi gitu loh, kata peri. Lanjut, ada gambaran Egg of Winter nih, karma untuk si dia juga ya. Di sini teman-teman akhirnya apa? Dia melakukan segala cara ya. Melakukan segala cara untuk mencari mangsa yang baru. Di sini dia emang targetnya orang yang berada atau punya uang, ya. Dia akan mendekati orang seperti itu. Dan di sini dia mainannya mulus banget, emang buaya kali di sini, playboy atau playgirl gitu. Kenapa? Di sini dia akan menawarkan cinta teman-teman, nggak langsung ujuk-ujuk butuh ini butuh itu, enggak. Ya dia akan memberikan dulu value-nya dia. Wah sayang, cinta gini. Nah ternyata dia dikenain karma, ya hukum pembalasan, karena di sini dia sering mencari mangsa kayak gini. Ya, buktinya ini kamu udah dapat kamu yang mana mungkin cantik atau ganteng, uangnya ada, ya. Nggak tahu ada yang mendekat. Dia melihat yang mendekat ini kepada pasanganmu yang sebelum selingkuh ini, mikirnya dia yang punya uang gitu loh. Sebenarnya ini harta kamu kan. Orang nggak tahu. Nah jadi dia tinggalin karena dia menganggap ini lebih kaya dari kamu. Nggak taunya lebih bobrok ya. Tahu ini si miskin ya nggak kaya ya. Dia pun pergi. Nah, jadinya inilah dia teman-teman. Dia menghalalkan segala cara di sini. Dia akan main judi, akan main apapun yang jelek di sini untuk mencari uang secara pintas, mencari jalan pintas. Ya, yang mana itu untung-untungan ya kan? Nih ada gambaran Ace of Summer juga. Ini adalah gambaran nih. Di sini dia mencoba lagi membuka hatinya atau mencari bangsa baru deh, bangsa gampangnya, ya. Karena dia udah kebelet di sini teman-teman, kebelet bingung gimana lagi nih nyari uang gitu loh. Dia ini nggak ada keahlian, dia no skill, ya kan? Keahliannya itu tadi lah teman-teman, mencari orang yang berada. Dia ingin ya itu tadi jadi benalu yang saya bilang, ya kan? Layaknya benalu teman-teman. Nah gitulah. Lanjut. Berikutnya juga ada gambaran Nine of Spring ya. Nih, dia nih udah mati-mati tadi terputus ya karena HP Mas Do habis baterai. Ini udah dicas, kita sambung aja lagi. Nih, tadi dia menjadi Nine of Spring ya teman-teman, atau 9 musim semi ya. Dia ini melindungi banget hasil kerja kerasnya teman-teman. Maksudnya apa? Di sini dia itu nggak ingin kehilangan karena dia susah mendapatkannya, ya. Maka itu dia ini sebenarnya gambarnya orang yang setia. Tapi kenapa sampai dia selingkuh? Kenapa dia sampai nih terjadi hal ini? Itu tadi dia ada hatinya itu serakah teman-teman, ya. Dia udah dapat kamu tuh bener-bener setia banget karena di sini dia kayak benalu tadi kan. Ternyata saat ada orang lebih dari kamu, ya dia ingin mencoba dapatkan lebih itu. Nah itulah tadi. Mungkin ini cobaan dari Yang Maha Kuasa. Beneran nggak dia ini udah berubah gitu loh. Beneran nggak dia betul-betul tulus sama kamu. Diujilah sama orang yang datang yang mendekat itu lebih kaya dari kamu, lebih muda, lebih ganteng, lebih cantik, ya. Nggak taunya kepincut, ya itu tadi. Berarti niatnya di sini udah kelihatan uang dan uang gitu loh. Ya. Juga ada gambaran The Magician, ya. Nih. Dia ini bisa loh sebenarnya udah bahagia loh dengan kamu itu, apalagi sih? Bahkan mungkin kamu udah berikan segalanya, uang, mobil, harta, rumah, segala macem. Tapi ya emang dasarnya orang ini nggak bersyukur, ya inilah tadi terjadi seperti ini. Ya susah teman-teman. Orang yang tidak bersyukur ya itu tadi guys, nggak akan pernah cukup, ya. Belum bersyukur itu ya nggak akan pernah cukup teman-teman. Kenapa? Karena itu tadi di hatinya masih ada kekosongan, masih ada kekurangan, ya. Kita clarify satu dari Angel. Ini hukum karma apa lagi yang dia terima? Nih, turn of action. Jadinya dia akan mendapat karma. Mohon maaf ya, Mas Dor pulang kerja ngantuk sekali. Jadi karmanya apa? Akhirnya dia betul-betul harus mencari yang tulus. Maksudnya dia kalau mau dapat uang ya saat ini betul-betul mencari yang betul-betul dari hasil dia. Itulah pembalasannya teman-teman, karena di sini dia hanya menjadi benalu selama hidupnya. Dikasih sama Yang Maha Kuasa gitu kan. Dapat yang betul-betul bisa mensupport dia tinggalkan. Ya udah. Dikasih cobaan lagi nih. Kamu cari sendiri deh betapa sulitnya mencari uang itu. Ini tadi.
Plan of action, harus kerja keras dia di sini. Harus mencari uang sendiri lagi dia. Udah nggak ada yang mensupport dia. Oke, sampai sini aja pembacaan kita ya. Terima kasih udah nonton. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah semua. Dadah teman-teman. Dah.